Toksisitas obat anestesi lokal. Obat anestesi lokal itu relatif bebas dari efek samping apabila diberikan dalam dosis yang tepat dan lokasi anatomis yang juga tepat. Reaksi toksis yang cepat pada umumnya apabila terjadi suntikan intravaskuler ataupun dosis besar subarachnoid. Pemberian dosis yang besar akan tetapi lokasi anatomisnya tepat itu bisa membawa ke arah toksisitas sistemik sesudah absorpsi vaskuler obat-obatan anestesi lokal tersebut. Efek samping yang spesifik dihubungkan dengan beberapa obat tertentu seperti misalnya yang pertama adalah alergi oleh grup aminoester atau jenis prokain-like drug. Kemudian yang kedua adalah MedHB anemia setelah pemberian prilokain. Yang ketiga adiksi yaitu sesudah pemberian kokain. Yang keempat kardiak toksisitas karena bupivakain. Kemudian yang kelima itu iritasi neural lokal oleh kloroprokain. Kejadian intoksikasi antara 0,2 sampai 1,5% apabila diberikan adrenalin 1/200.000 sebagai vasokonstriktor itu untuk mengurangi absorpsi vaskuler, maka kejadian intoksikasi itu akan menurun. Kontraindikasi adrenalin itu adalah pasien takikardi, hipertensi, aritmia, pemakaian untuk sirkumsisi dan juga digital block. Nah, waktu dari penyuntikan itu sampai gejala intoksikasi apabila terjadi suntikan intravena yakni 15 sampai dengan 30 detik. Apabila overdosis 5 sampai 30 menit. Pengaruh toksisitas itu tergantung dari kadar obat anestesi lokal di dalam plasma. Apabila kadarnya 4 Ug per mili terjadi gejala kepala terasa melayang atau pusing, tinnitus. Nah, bila kadarnya 6 Ug per mili, gejalanya gangguan penglihatan, disorientasi, dan juga ngantuk. Apabila kadarnya 10 Ug per mili, gejalanya adalah tidak sadar, twitching out, tremor, yaitu muka ujung ekstremitas. Kemudian bila 12 Ug per mili itu bisa juga timbul kejang-kejang, dan apabila 20 Ug per mili itu bisa terjadi henti nafas ya. Kemudian toksisitas sistemik ya. Toksisitas sistemik obat anestesi lokal secara primer umumnya itu mengenai susunan saraf pusat dan sistem kardiovaskuler. Pada umumnya SSP lebih dahulu dikerjakan ya. Lebih dahulu terkena daripada sistem kardiovaskuler. Nah, penelitian pada anjing dan biri-biri juga menunjukkan bahwa diperlukan dosis dan kadar obat anestesi lokal yang lebih kecil untuk menimbulkan SSP toksisitas daripada kardiovaskuler toksisitas. Nah, kemudian masuk ke bagian toksisitas SSP ya. Jadi gejala-gejala dan tanda-tanda dari toksisitas SSP itu seperti misalkan tinnitus, kemudian kepala serasa ringan atau lightheadedness, kemudian confuse, circummoral numbness, henti nafas ya. Toksisitas SSP itu memiliki kaitan dengan yang pertama adalah potensi obat. Yang kedua kadar CO2, kemudian yang ketiga adalah pH darah. Ya, potensi obat markain 8 kali lebih poten daripada prilokain. Toksisitasnya jauh lebih berat. Apabila kadar CO2 darah meningkat, ambang konvulsi menurun. Kemudian apabila pH darah menurun, ambang konvulsi itu menurun. Pada sukarelawan yang diinfus obat anestesi lokal merasakan adanya perasaan melayang, kemudian ngantuk yang diikuti juga dengan gangguan penglihatan dan pendengaran ya, seperti kesulitan memfokuskan pandangan dan juga tinnitus, serta adanya disorientasi dan juga mual. Tanda-tanda lain itu seperti adanya eksitasi, kemudian menggigil, muskular twitching, dan tremor pada otot-otot muka dan bagian distal ekstremitas, dan juga terjadi kejang-kejang yang menyeluruh.
Apabila dosis besar diberikan secara sistemik, gejala pertama SSP eksitasi itu segera diikuti oleh SSP depresi, depresi nafas, dan juga henti nafas. Relatif SSP toksisitas dari bupivacain, etidokain, dan lidokain itu adalah 4:2:1. Kemudian masuk ke bagian toksisitas kardiovaskular. Obat anestesi lokal itu bisa menyebabkan pengaruh yang besar terhadap sistem kardiovaskular. Pemberian secara sistematis itu bisa mempengaruhi otot jantung dan juga otot polos dinding pembuluh darah. Kemudian lidokain. Nah, lidokain itu biasanya digunakan untuk terapi aritmia atau ventricular extrasystole. Efek primer dari lidokain ini adalah menurunkan kecepatan maksimal dari depolarisasi. Bupivacain bisa mempresipitasi timbulnya aritmia jantung, yakni adanya blok unilateral dan suatu aritmia jantung tipe Rintren. Tergantung dosis, obat anestesi lokal bisa bersifat inotropik negatif. Makin poten obat anestesi lokal tersebut, maka makin kuat mendepresi jantung. Hal ini terlihat pada beberapa penelitian ya. Jadi ada penelitian itu menunjukkan ya bahwa efek cardiopresent dari obat anestesi lokal itu menunjukkan adanya hubungan antara potensi intrinsik obat anestesi lokal dengan efek inotropik negatif. Nah, karena itu bupivacain itu lebih kardiotoksik dibandingkan dengan lidokain. Ventricular arrhythmia dan fibrilasi ventrikel yang fatal itu bisa terjadi sesudah dosis besar bupivacain intravena, akan tetapi tidak terjadi dengan lidokain. Wanita hamil lebih sensitif terhadap efek kardiotoksik bupivacain daripada wanita yang tidak hamil. Resusitasi kardiovaskuler itu lebih sulit apabila kolaps kardiovaskuler disebabkan oleh bupivacain. Adanya asidosis dan hipoksia akan berpotensi dengan efek kardiotoksik bupivacain. Pencegahan terjadinya komplikasi adalah dengan cara mencegah overdosis, yakni dengan memberikan obat yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hati-hati terjadi penyuntikan intravena dengan cara teknik yang benar. Sering diaspirasi, tes dos 10% dari dosis total. Kemudian harus kenali gejala awal toksisitas. Terus kontak verbal dengan pasien, monitor nafas, tekanan darah, dan juga frekuensi nadi. Kemudian lidokain ya. Lidokain onset itu lebih cepat dan duration lebih lama dari prokain. Efek topikalnya baik, sering dipakai sebagai anti aritmia. Lokal anestesi yang paling banyak dipakai dan sebagai pembanding obat lokal anestesi lainnya. Kemudian konsentrasi untuk infiltrasi yakni 0,5-1%, epidural 1-2%, blok saraf 1-1,5%, topikal 4%, dan spinal 5%. Mula kerjanya cepat, lama kerja yakni 60-120 menit. Dosis maksimal 300 mg tanpa epineprin dan 500 mg apabila dicampur dengan epineprin. Dosis rata-rata 7-8 mg per kgbp. Kemudian masuk ke bab bupivacain ya. Nah, potensi ini lebih kuat. Kemudian lama kerja lebih lama. Kemudian yang selanjutnya adalah toksisitas hampir sama dengan tetrakain, kurang lebih 4-5 kali lebih besar dari lidokain. Motor blok lebih lemah dari lidokain. Mula kerjanya lebih lama dari lidokain. Kemudian banyak juga digunakan pada pengelolaan nyeri pasca bedah dan analgesi pada persalinan. Kemudian konsentrasi infiltrasi yakni 0,25-0,5%, nerve block 0,25-0,5%, epidural 0,5 dengan 0,75%, dan spinal 0,5%. Mula kerja lambat, lama kerja yakni 180-300 menit. Dosis tunggal maksimum 175 mg, rata-rata 3-4 mg per kgbp. Kemudian prokain ya, pemberian topikal tidak efektif. Toksisitas itu
25-50% lebih rendah dari lidokain karena hidrolisa di dalam darah relatif cepat. Mula kerjanya lebih lama dibandingkan dengan lidokain, tapi lama kerja itu hanya 45 menit. Penyebarannya kurang baik, sering ada miss segmen pada epidural anestesi. Konsentrasi infiltrasi 1%, epidural 2%, plexus block 2%, dan spinal 10%. Mula kerja lambat, lama kerja 30 sampai dengan 45 menit. Dosis 500 mg tanpa epinefrin. Dosis rata-rata 10 hingga 12 mg per kg/BB. Kemudian untuk persiapan anestesia, itu tergantung dari jenis teknik anestesia lokal yang akan digunakan. Nah, secara umum pasien itu harus diberikan penjelasan bahwa untuk yang bersangkutan yang terbaik adalah anestesi lokal. Seharusnya sedikit diberitahu juga tentang cara melakukan tindakan anestesi lokal tersebut. Pasien tetap harus dianjurkan puasa untuk mencegah terjadinya muntah apabila diperlukan kombinasi dengan anestesi umum. Diperiksa tempat yang akan disuntik, apakah ada dermatitis atau infeksi atau kelainan anatomis yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya tindakan anestesi lokal. Diberikan premedikasi sedativa dan analgetik apabila diperlukan. Contoh premedikasi misalnya seperti dengan diazepam atau lorazepam. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu lebih baik tidak dilakukan anestesi lokal, misalnya apabila pasien tidak kooperatif, kemudian penyakit saraf, anemia berat, ataupun juga karena infeksi kulit.